Breaking News Kompas TV kembali berlanjut, saudara. Masih bersama saya Radi Saputro dan saat ini kita sudah bersama Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia. Pagi, Mbak Titi, sehat? Pagi, Mas Radi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kayaknya setelah putusan MK kita cerah semua ya? Tapi belum masuk ke kabupaten kota nih. Oh begitu. Kabar calon tunggalnya banyak sekali. Calon tunggalnya banyak sekali. Itu juga cukup menjadi. Ya. Ya. Ini kita akan memantau juga, saudara, dari beberapa proses pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah, termasuk dari Bali, lalu juga Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara, dan juga kita masih menantikan nanti pasangan calon yang akan mendaftarkan diri di Pilkada Jakarta, tentu saja di KPU Jakarta. Kita akan menuju ke Denpasar, Bali. Kita akan melihat, kita akan ke Makassar dulu terlebih dahulu sepertinya. Makassar, Sulawesi Selatan, Anda jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang memantau proses jalannya pendaftaran pasangan calon di sana. Linda, selamat pagi. Dan saat ini kita tadi sudah menyaksikan juga ada pasangan calon yang mendaftarkan diri. Kira-kira selain Andi Sudirman Sulaiman, ada lagi calon yang akan mendaftarkan hari ini, Linda? Baik, selamat pagi saudara. Saat ini bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman sedang berada di dalam ruangan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan selain pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, nantinya juga akan ada pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Asar Arsyad yang akan mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, yang akan rencananya diusung oleh 3 partai politik, yakni P3, PKB, dan PDIP. Sementara untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi ini tadi datang di KPU Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dengan mengantongi 10 partai politik, yakni didukung oleh Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, Gelora, PSI, dan juga Perindo. KPU Sulsel sendiri pada hari ini memberikan kelonggaran dalam proses pendaftaran yang masih dibuka hingga malam nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Selain itu, dari yang kami pantau, KPU Sulsel ini juga menetapkan kebijakan pembatasan jumlah tamu undangan yang boleh mengantar bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu sebanyak 125 orang yang boleh berada di halaman KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan 25 orang yang boleh mengantar masuk ke dalam proses pendaftaran. 25 orang ini terdiri dari pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur itu sendiri, keluarga, ketua partai politik pengusung, serta pengurus inti partai politik pengusung. KPU Sulsel ini juga dari pantauan kami sejak pagi tadi, saudara, pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Tengah juga bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan selama proses pendaftaran berlangsung guna mengatur masa yang akan mengantar para calon bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Dari pantauan kami tadi pagi juga ada sebanyak 1.500 aparat gabungan yang disiagakan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan selain di KPU juga disiagakan di 6 titik yang ada di Kota Makassar untuk mengawal adanya proses pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda. Baik, Linda Wirawan melaporkan langsung dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kita nanti akan perbarui lagi informasi dari sana jika memang ada pasangan calon lain yang akan mendaftarkan diri. Terima kasih, Linda. Selamat bertugas kembali.